Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Alani Sosatiwinata dengan NIM 10-2019-089. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video patologi klinik. Sekarang saya akan melakukan flebotomi vena. Langkah pertama yang saya lakukan, pertama kita pastikan tangan pasien lurus di atas meja. Lalu apabila vena pasien tidak terlihat, kita bisa minta pasien untuk mengepal tangannya. Namun karena sekarang vena pada pasien saya sudah terlihat, jadi tidak perlu dikepal lagi tangannya. Selanjutnya saya akan memasang tourniquet. Selanjutnya saya akan membersihkan area penyuntikan menggunakan alkohol swab dari tengah ke luar. Selanjutnya saya akan membuka suntikan baru di depan pasien. Lalu kita mundurkan suntikan beberapa sentimeter dari area penyuntikan. Lalu kita atur kemiringannya 20-30 derajat. Nah, lalu apabila pasien lebih gemuk, maka sudut kemiringannya lebih tinggi karena vena pasien terletak lebih dalam. Sekarang kita siap melakukan penusukan. Oke. Setelah ditusuk akan terasa seperti ada ruang hampa, dan apabila terjadi hambatan maka ada sesuatu yang salah. Kemudian darahnya akan keluar sedikit. Apabila darahnya tidak keluar, kita dapat menarik suntikan sedikit. Setelah darah keluar, kita bisa memindahkan suntikan ke tangan kiri. Kemudian kita ukur darahnya. Setelah itu, tourniquet dapat kita lepas. Oke, sekarang saya melakukan flebotomi kapiler. Langkah yang saya lakukan, pertama saya mengobservasi jari-jari terlebih dahulu. Saya akan memilih jari yang kondisinya baik, tidak ada luka, serta vaskularisasinya baik. Pada kasus ini, saya memilih jari tengah pasien. Pertama, saya akan pijat terlebih dahulu. Setelah itu, saya akan melakukan asepsis menggunakan alkohol swab dengan gerakan melingkar. Selanjutnya, saya akan menyuntikkan lancet saat alkohol sudah kering. Selanjutnya, setelah darah keluar, saya bersihkan. Lalu darah yang digunakan adalah darah yang keluar kedua. Selanjutnya saya akan menutup luka menggunakan alkohol swab. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan LED atau laju endap darah. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada darah EDT, larutan nitrium sitrat, tabung Westgreen, pipet volumetrik, dan ball filler. Langkah dilakukan, pertama kita mengambil larutan sitrat sebanyak setengah cc. Kemudian darah sebanyak 2 cc. Kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita lakukan hemogenisasi pada larutan tersebut. Kemudian kita ambil larutan tersebut menggunakan tabung Westgreen sampai batas 0. Kemudian kita letakkan sampai dengan posisi tegak. Kemudian kita tunggu sampai 1 jam. Setelah 1 jam, nanti akan terlihat hasilnya berupa tinggi lapisan plasma darah pada tabung Westgreen. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan hematokrit. Langkah yang kita lakukan, pertama kita mengambil darah, lalu kita lakukan hemogenesis. Selanjutnya kita mengambil darah menggunakan pipet hematokrit sebanyak 3/4 tabung. Setelah itu kita celupkan ke dalam wax dan kita sisihkan. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada pipet kedua. Setelah itu, dengan menggunakan alat sentrifus, kita putar dan kita masukkan ke kedua pipet tersebut. Kita atur alat sentrifus selama 5 menit dengan kecepatan 12.000 rpm. Setelah 5 menit, kita diamkan lagi selama 5 menit sebelum kita mengambilnya. Setelah itu, baru kita bisa mengambil pipet. Dan akan keluar hasil plasma dan sel darah terpisah. Selanjutnya, kita letakkan secara tegak lurus pada standar hematokrit. Dan akan terlihat ada garis kuning, kemudian kita gerakkan ke kiri dan kanan. Nanti hasilnya dalam bentuk persen. Selanjutnya saya akan melakukan penghitungan leukosit. Alat dan bahan yang diperlukan ada darah EDTA, alkohol swab, mikroskop, larutan TURP, dan 1 set alat hemositometer.
yang terdiri dari semprit untuk menghisap, pipetoma leukosit, kaca penutup, dan alat improve Neubauer. Langkah-langkah yang dilakukan, pertama kita melakukan homogenisasi pada darah yang kerah. Selanjutnya kita hisap darah menggunakan pipetoma dan semprit sampai batas 0,5 pada pipetoma. Kemudian kita bersihkan dari atas ke bawah menggunakan alcohol swab. Selanjutnya kita mengambil larutan truk dengan cara yang sama sampai batas 0,11. Dan kita bisa tuang beberapa tetes di wastafel. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita ambil alat hitung improve Neubauer dan kaca penutup. Lalu kita bersihkan kaca penutup menggunakan alcohol swab. Kemudian dibuang. Kemudian kita teteskan darah sedikit demi sedikit dari tepi darah penutup dan biarkan merembes ke kamar hitung. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di mikroskop. Dengan perbesaran 10 kali dan kondensor diturunkan dan diafragma ditutup. Setelah mikroskop sudah siap, baru bisa kita lihat dan kita lakukan penghitungan. Sekian pembuatan video saya. Terima kasih.